Panji. Kita sekarang bersama tim ada di klub Diklat Sepak Bola Garut. Banyak tuh, ada orang-orang manajemennya juga. Di sini lagi ini ya, mungkin lagi bahas apa ya, formasi mungkin. Nah, kita sekarang mau ngebahas Diklat Sepak Bola Garut. Kebetulan mereka lagi warming up dulu, lagi pada laga tuh dari sana juga. Banyak juga ya ternyata di sini, mereka begitu ini ya, latihannya begitu semangat. Pokoknya terus pantengin channel kita nanti, jangan lupa juga terus ikutin channel kita. Oke, bersama saya Panji, kita akan ketemu dengan orang-orang manajemen tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Panji di channelnya Diklat Sepak Bola Garut. Nah, kebetulan malam ini saya lagi dengan Bapak Dewan Haji Dede Alebudi. Saya sedikit ini ya, lagi pengen ngobrol asik, tapi gimana kan biasanya orang tegang, tapi karena saya udah kayak gimana, boleh ya? Boleh, santai aja. Ngobrol ya? Iya. Oke. Nah, jadi teman-teman, saya sedikit akan bertanya, mengupas tuntas tentang si Diklat Sepak Bola Garut ini, karena ini lagi trending topik di Garut nih. Tiba-tiba nongol langsung melesatkan heran. Pertanyaannya satu, Haji, kenapa harus mendirikan DSG Diklat Sepak Bola Garut? Terima kasih Kang Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan tidak terlepas dari tupoksi saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Garut untuk menampung aspirasi dan pokok-pokok pikiran masyarakat, khususnya yang ada di Dapil 1 dan umumnya di Kabupaten Garut. Nah, ketika saya masa reses, salah satu daripada konstituen kami meminta bagaimana untuk pengembangan sepak bola di Kabupaten Garut ini, kan? Dimana banyak SSB ini, namun tidak ada mengerucut sampai kepada titik olahraga prestasi, yaitu sepak bola prestasi. Nah, makanya kemudian saya menampung, mendengar aspirasi dan lain sebagainya, bicara dengan berbagai elemen masyarakat, khususnya yang ada di sepak bola Garut ini. Dan kemudian akhirnya datanglah Impres nomor 33 tahun 2019 tentang nomor 3 bukan 33 ya, tentang kecepatan pembangunan sepak bola nasional. Kemudian saya diskusi dengan Pak Hadis, Sekretaris Pora Garut, kemudian minta ke Pak Wakil Bupati, kemudian juga minta ke Pak Bupati. Akhirnya mengerujutlah bagaimana akhirnya kita bisa mendirikan Diklat Sepak Bola Garut. Jadi bukan hanya dari Pak Haji saja, Wakil Bupati, Bapak Bupatinya pun ikut mendorong, membantu, mungkin menyokong juga ya, dari Diklat Sepak Bola Garut ini agar melahirkan atlet-atlet yang dipesah, pokoknya baik, dan tidak hanya di kabupaten saja yang kita bisa di nasional dan go internasional. Semoga itu harapan dari Bapak, ikut kami dan masyarakat Garut juga. Apa saja sih yang telah dilakukan di Diklat Sepak Bola Garut ini oleh Bapak? Baik, begini Kang Panji, PR kita masih banyak untuk bagaimana Diklat ini bisa mencetak pemain-pemain ini menjadi pemain yang profesional. Bapak daring nggak ini PR, Pak? Daring apa langsung ini ketemu? PR-nya mau dikerjakan seperti apa mungkin? PR-nya masih banyak, dan ini PR-nya bukan hanya saya saja, Betul. bukan DSG saja, Betul. tapi ini juga PR-nya pemerintah daerah dan juga masyarakat secara umum. Jadi gini, bisa daring, bisa offline ya. Betul. Kan gitu. Tapi kalau biasa kemarin gitu. Ya, kalau DSG ini kita tidak mengenal Betul. daring ya, kita offline. Jadi ketika PPKM juga anak-anak tetap latihan ya. Karena kesehatan. Insya Allah kesehatan. Kalau olahraga sehat, insya Allah Ya. yang namanya virus itu tidak akan ada. Ya, betul. Tidak akan menempel di tubuh. Ditajong, Pak, Pak namanya. Ya, ditajong virus dung umpat kan. Tapi Pak, kalau tukang tinju dipukul juga. Nah, pokoknya kurang lebih seperti itu. Yang penting kita bisa sehat lah. Nah, kemudian kenapa PR ini kita baru bisa merekrut hanya 30. Tadi yang dikatakan Pak Wakil, dari 30 ini
seleksi lagi menjadi 20 dan ditambah lagi dengan tahun kedua ini menjadi 40. Jadi kami ingin hampir setiap kecamatan itu bisa mengirimkan anak-anak pesepak bola yang insya Allah bisa dididik di diklat ini. Nah, oleh sebab itu mendengar Pak Wakil bahwa kita masih harus mengejar dari segi menu makanan, gizi dan lain sebagainya. Betul. Kemudian pola latihan dan juga kita ingin satu atap. Jadi pendidikan anak-anak walaupun bermain bola tapi tetap mendapatkan pendidikan umum. Betul. Apalagi juga kita ada kursus bahasa Arab, bahasa Inggris dan juga bahasa Jepang. Jadi kalau nanti uji tanding sama Arab itu pakai peci lah. Enggak lah. Apalagi pakai sarung gitu. Jadi begini maksud kenapa diberikan pendidikan 3 bahasa? Karena kami berharap anak-anak DSG ini bisa membawa Kabupaten Garut ini bertanding di liga-liga nasional dan juga internasional. Ketika juga ya. Ini bisa bertanding di liga-liga 1, 2, 3 di Indonesia dan tentunya juga di liga-liga profesional negara-negara lain seperti Jepang. Dia sudah tidak kalah nanti dengan bahasa Jepang. Betul. Kalau memang nanti negara Arab membutuhkan, ya kan, Jazirah Arab, ya kita kirimkan mereka ke sana. Sekalian naik haji ya? Iya, sekalian naik haji umum kan gitu. Nah, alhamdulillah, nanti juga di liga-liga Inggris, liga-liga Eropa, liga Amerika, anak-anak ini sudah dipersiapkan dari sisi bahasa. Mantap, pokoknya buat teman-teman dan warga masyarakat Garut begitu indahnya ya dukungan dari bapak-bapak mungkin seperti Pak Dewan dan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati juga kepada siswa-siswa di kelas sepak bola Garut ini. Dan kebetulan Pak, saya mau tanya juga nih program kedepannya si DSG ini bagaimana sih? Jadi kita mau bikin satu atap. Jadi kita punya lapangan sendiri, punya mes sendiri, punya alat beban juga sendiri, dan kita juga ada kolam untuk menurunkan kalau kita harus bertanding itu. Betul. Nah, kita punya alat sauna sendiri, sauna kecil sendiri. Dan itu mudah-mudahan ke depan bisa terrealisasi dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dan dukungan dari semua anggota DPRD Kabupaten Garut. Dan semoga saya ikut dilibatkan nanti di sana ya. Pasti. Amin. Apalagi media Harus. kita butuh. Betul. Keren itu. Ini lagi Pak, pemain usia berapa sih yang dibina di DSG ini? Dari usia berapa sampai berapa mungkin? Baik. Alhamdulillah kita berharap anak-anak yang di diklat ini usia 14 sampai dengan 16. Karena target kita itu mereka bisa bertanding di Popilda, Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah. Nah, tapi mudah-mudahan ke depan anak-anak ini juga bisa mengisi squad-squad yang ada di Kabupaten Garut seperti Persiga, kemudian juga untuk mengikuti kejuaraan Piala Suratin. Bukan tidak menutup kemungkinan nanti juga atlet-atlet sepak bola pon dari Jawa Barat itu anak-anak Garut. Semua Garut bangkit. Keren itu. Jadi saya melihat gini ya, seperti kemarin saya iseng-iseng pengen tahu di klub sepak bola Garut itu seperti apa sih, latihannya seperti apa. Ternyata dilatihnya itu dengan orang-orang legend ya, berkapasitas yang dari dulunya itu pemain-pemain terbaik gitu kan. Bisa punya pemikiran sampai ke sana, oh ini di diklat ini harus dilatih seperti ini, seperti apa sih konsepnya ini? Jadi begini, kalau kita ingin naik ke grade, kan kita harus bisa mencontoh grade. Betul. Dulu pernah dilatih oleh Pak Coach Sutiono langsung. Siapa yang tidak kenal dengan Sutiono? Nah, saya berharap energi-energi dia waktu main di Persib, sebagai legend di Persib, itu bisa diadopsi oleh anak-anak. Kemudian sekarang oleh Pak Asep Zoro disebut. Dia sekarang pelatih Persib Junior usia 18 tahun. Nah, mudah-mudahan Pak Asep Zoro ini bisa terus melanjutkan kepelatihannya untuk mengajak anak-anak di klub sepak bola Garut. Keren ya pelatihnya. Saya jadi iri, kenapa sih nggak semasa waktu saya dulu gitu di ini
diadakan di kelas sepak bola Garut. Mungkin saya udah sepak bola, wah mungkin saya udah sama Ronaldo gitu. Ya, cuman saya kan ada berhubung Pak atau Aqua, tapi nggak apa-apa, tapi terlibat kan. Tapi nanti kan terlibat, apalagi kita punya lapangan baru. Oh iya, benar. Punya lapangan baru. Bisa menghidupkan UMKM. Wih, tuh. Berarti targetnya banyak. Banyak. Keren. Ini Pak, yang dilakukan di DSG untuk masuk ke kancah industri sepak bola sekarang yang sedang berkembang itu dari diklat sepak bola kasusnya seperti apa? Iya, Industri persepak bolaan. profesional. Jadi anak-anak ini harus kita latih secara profesional. Moral mental segala macam. Iya, latihan tepat waktu, kemudian juga disiplin, ibadah juga tidak kurang-kurang kan seperti itu. Nah itulah yang kita harapkan untuk menaikkan grade mereka ke tingkat yang lebih jenjang yang lebih tinggi. Oh, jadi moralnya, mentalnya, kebutuhan si anaknya segala sudah disediakan dan dipenuhi. Harapan Bapak untuk siswa-siswa ini bersama mungkin pengurus di diklat sepak bola Garut ini apa? Diharapkan anak-anak ini bisa menjadi pemain yang baik. Jadi bukan hanya secara teknik dan juga memiliki moral yang baik. Jadi selain dia dilulukan juga memiliki karakteristik yang tidak hilang sebagai anak-anak Garut yang murah senyum dan juga ramah dan memiliki akhlak yang baik. Betul. Semoga makin lengket di diklat sepak bola Garutnya itu kerukunannya kayak dodol Pak. Iya. Dodol Garutnya gitu kan. Wih, kan pengunjuk orang harusnya gitu kan Pak. Jadi buat teman-teman semua yang nanti nonton channel diklat sepak bola Garut, banyak harapan di sini. Jadi kalau misalkan buat masyarakat Garut melihat anak yang berpotensi dari berbagai daerah, sudah sepantasnya bisa ikut tergabung ya. Jadi sudah jelas maksudnya pendidikannya segala macamnya. Untuk tanya-tanya nanti bisa langsung ke admin diklat sepak bola Garut. Oke Bapak, terima kasih. Mungkin pertanyaan saya yang tadinya penasaran sudah terjawab. Amin. Buat teman-teman juga, buat kawan-kawan juga, buat khususnya warga masyarakat Garut yang menonton channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe channel YouTube Diklat Sepak Bola Garut. Oke, Diklat Sepak Bola Garut, bangkit. Kebetulan sekarang kita bersama teman-teman semua lagi orak-orek tentang diklat sepak bola Garut yang sedang ramai dibicarakan, diperbincangkan. Pasti ini trending loh. Oke, kita dengar bersama. Halo Pak Haji, selamat pagi menjelang siang mungkin ya. Oke, saya ada pertanyaan nih dari berbagai orang-orang mungkin. Saya mau tanya, Pak Haji Apang ini di diklat sepak bola Garut itu seperti apa sih kontribusi mungkin atau peran Pak Haji Apang di sini? Saya di diklat itu sebagai ketua umum satu Ya. di bawah ketua umum Pak Haji Idris. Oh iya. Oke. Di diklat sebagai bertanggung jawab keseluruhannya hampir semua kegiatan saya yang sudah melakukannya sendiri, terus bermusyawarah dengan kedua dan ketua umum diklat sepak bola Garut. Kalau ada sesuatu yang dimusyawarahkan, mantap ya. Jadi gini, ini sebenarnya asik. Kenapa kita ngolah-ngolah diklat sepak bola Garut itu karena sekarang benar-benar lagi ramai dibicarakan, diperbincangkan juga. Oke, untuk khususnya warga Garut, sekitaran lokal kita di warga Garut, kalian semua wajib tahu seperti apa perencanaan kedepannya dari diklat sepak bola Garut ini dengan regenerasi, dengan pemain-pemain muda yang betul-betul spektakuler. Dari tadi saya nonton pertandingan sampai habis. Seperti apa Pak Haji perencanaan kedepannya ini? Kedepannya, jadi tujuannya mendirikan sepak bola diklat Garut ini cuma untuk memajukan sepak bola yang ada di Kabupaten Garut ini. Karena sebetulnya saya
mantan pemain Persigar. Wih, mantan pemain Persigar, keren. Tujuannya itu untuk membantu masyarakat di Kabupaten Garut ini yang punya Potensi mungkin ya. anak di Kabupaten Garut ini kebanyakan. Jadi sekarang ini kan ada SB Iya. Kabupaten Garut ini. Diklatan yang lain juga mungkin ya. SB. Jadi mendirikan diklat itu untuk menampung dari usia-usia yang udah dari SB kemana gitu. Oh iya. Jadi ditampung sama ada kebanyakan kan yang berpotensi itu latihan kebanyakan di luar Kabupaten Garut ini. Jadi tujuannya untuk membantu orang tua dan anak-anak yang berpotensi punya bakat. Kalau di luar itu kan harus mengeluarkan dana sekolah, bayar ke SD yang ada di luar Garut ini. Tapi kedepannya belum tentu anak itu Belum bisa jelas jadi mungkin pemain ya. profesional. Oh iya, belum jelas Tapi mungkin. kalau dibina di Garut ini ada diklat ini kan bisa ditampung, bisa meringankan beban orang tua yang ada Dari segi ekonominya mungkin dari ya. ekonomi yang masyarakat di Kabupaten Garut ini. Mantap teman-teman. Jadi yang saya baca barusan, sekilas saya baca, Pak Haji Apang ini mungkin dengan pihak manajemen juga membantu itu dari segala fasilitasnya, ekonominya mungkin ya. Pokoknya meringankan, betul-betul meringankan, tinggal dari yang berpotensi, anak-anaknya yang mau ikut serta di diklat sepak bola Garut itu dibina betul-betul dari segi mental, moral, mungkin segala macamnya mungkin ya Pak Haji. Oke Pak Haji, perencanaan untuk kedepannya untuk siswa-siswa di diklat sepak bola Garut ini apa kira-kira? Kedepannya supaya ada bantuan dari masyarakat yang mendukung kepada diklat sepak bola Garut ini, karena saya mendirikan diklat ini bukan untuk mencari uang, Betul. untuk membantu anak-anak yang Pure, ada- benar-benar membantu betul ya. Karena itu saya Pak Bupati, alhamdulillah Ya. ini kan ada dana dari Pemda melalui Pak Bupati, Pak Dede Salahuddin yang anggarannya langsung ke Dispora. Tapi bukan diklat yang mengelola, Dispora yang mengelola. Diklat cuman Menjalankan. rencana-rencana dan Oke. teknik-teknik yang ada di sepak bola ini. Mantap. Jadi keterlibatan pemerintah untuk mengakses fasilitas ini juga dari diklat sepak bola Garut itu hanya menjalankan, tetap kontroler mungkin ya, dikontrol tetap oleh dinas pemerintah juga. Oke, Pak Haji, dari usia berapa sih yang bisa ikut serta di diklat sepak bola Garut ini? Kemarin tahun 2021 karena di Dispora itu programnya Popilda itu 2005 ke bawah 2005, 2006, 2007, 2008 yang direkrut. Karena kompetisinya Popilda itu tidak dijalankan 2021. Terus untuk 2023 kedepannya Popilda itu dari usia tahun 2007, 2008, 2009. Oh, ada ini nggak Pak Haji? Ada rencana untuk uji tanding dengan misalkan dengan pemain-pemain yang jam terbangnya ya contohnya kita Bobotoh mungkin ya, dari Bobotoh misalkan dari klub mana. Alhamdulillah kedepannya diklat ini udah direncanakan mau uji coba dengan ada yang pro yang ada di Liga 1 tapi di usia yang sama. Oh ya, betul. Seperti Bayangkara, Bali United, karena pelatih di sini ada berkomunikasi dengan klub-klub Liga 1 karena pelatih seperti Iman itu melatih di Jepara. Asing keren. orang Garut. Terus yang pelatih kepala Asep Joro itu pelatih usia
18 ke bawah diklat Persib. Keren. Asli orang Garut. Berarti benar-benar ya yang kontribusi membantu berperan penting orang-orang belakang di diklat sepak bola Garut itu orang-orang yang berkompeten. Benar-benar kepentingannya untuk memajukan potensi-potensi atlet-atlet sepak bola diklat sepak bola Garut. Semoga mungkin Pak Haji ya harapan saya mungkin sebagai host saya juga punya harapan. Semoga diklat sepak bola Garut itu dapat mencetak atlet-atlet sepak bola yang benar-benar dari daerah hingga nasional hingga internasional. Semua sudah. Oke, terima kasih Pak Haji. Tambahan, Oh ya, teman-teman. Untuk masyarakat Garut, untuk bantuannya mendukung diklat Garut ini dan kedepannya Askap Kabupaten Garut bisa mendukung dan Persigar, ketua umum Persigar yang bisa bersatu dengan diklat. Karena kalau mau maju persepak bolaan di Garut ini, Askap PSSI Kabupaten Garut dan Persigar diklat harus bersatu. Oke, keren. Maju Kabupaten Garut dan berkooperasi dengan Pemda. Alhamdulillah ke depan pasti maju. Maju ya, pasti. Oke. Stadion udah punya, apalagi ke depannya gitu. Untuk nanti ada perencanaan dari stadion tersebut nanti akan diselenggarakan di sana mungkin ya. Iya. Terus mudah-mudahan doanya saya juga mau ke depannya punya lapang sendiri. Amin. Membuka SKO Tuh. untuk diklat ini karena diklat ini udah punya yayasan sendiri. Wih, punya yayasan sendiri. Doanya dari seluruh masyarakat Garut supaya bisa punya lapang sendiri untuk latihan seru dan mendirikan sekolah kejuruan olahraga di Kabupaten Garut ini. Keren. Jadi khususnya untuk warga Garut ya, kita dukung, kita support. Apapun itu, kita bantu. Oke, kembali bersama saya Panji. Kita sekarang langsung kita eksekusi. Pelatihnya seperti apa? Peran pelatih itu kan paling penting dalam setiap bidang olahraga. Nah, sekarang kita tetap di diklat sepak bola Garut yang sedang trending topik dibicarakan di warga masyarakat Garut. Oke, kita langsung ke coach. Pak. Ya. Nah, ini coach kita sama Pak Iman. Coach Iman. Nah, Pak. Kenalkan dengan Bapak siapa? Ya, saya tahu kalau ini saya pernah main bareng dulu. Pak Edi Topi, main di Brasil. Enggak, iseng saya ke kampung. Jadi Pak Iman, saya mau tahu nih, ada mungkin tingkat kesusahannya dalam memberikan arahan ataupun cara dari menyampaikan biar si siswa di diklat sepak bola Garut ini paham dan action langsung di lapangan itu seperti apa? Ada nggak kesusahannya atau apa seperti apa? Banyak kendala ya kesulitan untuk lapangan. Misalnya karena mereka rata-rata basicnya masih memahami. Begitu. Jadi ya kita step by step kita akan start lagi sedikit-sedikit untuk Perlahan mungkin ya, perlahan tapi pasti. Tapi saya juga tadi lihat match banget gitu, kelihatannya enak bener gitu dari arahan sampai di action di lapangan juga mereka benar-benar memakai itu arahan dari pelatih. Oke, terima kasih Pak Iman. Nah, coach, ada nggak seperti misalkan dari strategi yang dibicarakan misalnya di backstage untuk di lapangan itu ada keputusan-keputusan yang harus diambil memang dia langsung explore di lapangan, apa memang harus ditetapkan seperti itu dari arahan coach? Terima kasih ya. Kalau dalam sepak bola semuanya adalah situasional. Artinya mereka memang kita arahkan, tapi mereka yang peran utama itu kan pemain. Betul. Kalau kita cuma mengarahkan bagaimana dia supaya bermain itu lebih enak, lebih enjoy dan dinikmati. Artinya pemain-pemain itu memang kita latih, tetapi mereka juga dikasih kebebasan. Betul. Silakan mereka Mengembangkan mungkin ya. Terus juga kreativitas di lapangan itu mereka yang harus berjalan, meskipun dari situ juga ada istilah latihan-latihan yang harus kita perbaiki, evaluasi apa yang dikatakan tadi itu. Pertama
basic dari pemain sepak bola itu kan dari passing, dribbling, dan juga shooting itu harus kita benahi. Karena kunci-kunci dalam sepak bola itu ya mereka tidak bisa passing, ya bisa memutuskan dalam satu pertandingan itu saya pikir nggak bisa. Makanya pemain-pemain bola sekarang itu kan dituntut dengan kecerdasan, decision, keputusan yang tepat. Nah, itu namanya. Kalau keputusannya mereka ngambang, tidak jelas apa yang kita lihat di lapangan ya. Oke, beda dengan apa yang di sebelum turun ke lapangan, Ya, gitu ya. itu. Beda yang dihasilkan. Dari apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, mereka silakan ekspresikan di lapangan, tapi tidak menyimpang dari yang kita latihkan. Betul, oke keren. Jadi ini bukan coach biasa ya. Jam terbang mereka dulu mantan-mantan, berarti ini orang legend semua. Nah sekarang saya mau ke Edi Hafid. Kang Edi Hafid, menurut pandangan Kang Edi Hafid tentang diklat sepak bola Garut ini seperti apa? Kok bisa Kang Edi Hafid di sini? Mungkin kan ada peran penting lah dari Kang Edi Hafid. Seperti apa? Mungkin dari saya mungkin eksplor pengalaman Betul. selama menjadi pemain jadi pasti apalagi sekarang ada di klub, mungkin baru kali ini ada di klub, merasa bangga, apalagi sudah termasuk di Betul. mudah-mudahan apa yang kami kasih ke pemain itu menjadi modal nanti ke depannya, apalagi sekarang ada stadion. Betul, betul. Ada stadion. Oh iya, Mudah-mudahan betul. bibit-bibit dari sini bisa main. Dari stadion itu meningkat, jadi sekarang Liga 3 Iya. sampai Liga 2. Tuh, keren. Jadi apa yang dinamakan warga Garut, khususnya di diklat sepak bola Garut itu, mungkin sekarang kita sebagai apa ya, warga Garut bangga lah ada diklat sepak bola Garut di sini. Anak-anak yang berpotensi di bidang olahraga sepak bola Garut bisa di sini. Karena sudah jelas, kriteria sudah jelas, alurnya sudah jelas, keinginan dari diklat sepak bola Garut itu mengembangkan anak-anak yang berpotensi tanpa dipungut biaya. Begitu ya Pak Haji? Oke, terima kasih bersama saya Depanji dan diklat sepak bola Garut. Semoga diklat sepak bola Garut bangkit, maju, dan sukses. Terima kasih semuanya coach.